bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dia Mirza. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pertempuran? Kita udah nggak asing dong yang namanya pertempuran. Di Indonesia banyak banget pertempuran. Pertempuran adalah suatu kontak senjata antara dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak bertujuan mengalahkan pihak lainnya. Pertempuran umumnya terjadi dalam suatu perang atau kampanye militer dan biasanya terjadi pada waktu, lokasi, dan aktivitas tertentu. Nah, pertempuran yang akan kita bahas adalah pertempuran Medan Area. Tahukah kamu mengenai pertempuran Medan Area? Pertempuran Medan Area merupakan suatu peristiwa perlawanan rakyat Indonesia kepada sekutu yang terjadi di Medan. Namanya aja Medan Area, sudah pasti terjadi di Medan. Medan ini terletak di Sumatera Utara. Mirip dengan pertempuran lainnya yang terjadi pada pasca masa revolusi sejarah. Pertempuran Medan Area sendiri diawali dengan kedatangan pasukan sekutu, yaitu pasukan Inggris ke Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly pada 9 Oktober 1945. Jadi yang memimpin pertempuran ini tuh namanya T.E.D. Kelly. Ternyata kedatangan sekutu ini pada saat tersebut juga turut ditanggungi oleh Netherlands Indian Civic Administration atau NICA. Kepanjangan NICA itu Netherlands Indian Civic Administration, yang diam-diam telah bersiap mengambil alih pemerintah Indonesia. Mulanya, pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menyambut baik kedatangan pihak sekutu, bahkan memperbolehkan mereka untuk kemudian menempati beberapa hotel di kota Medan. Hal ini sendiri dilakukan untuk menghormati mereka yang bertugas mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Sayang, sikap baik Indonesia ternyata tak dihargai. Sebagai gantinya, memancing berbagai konflik, di mana insiden pertama kemudian terjadi. Pada saat itu, seorang penghuni kemudian menginjak-injak serta merampas lencana merah putih yang digunakan para pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda Indonesia. Tentu saja para pemuda tidak terima dong. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Oktober 1945 kemudian diserang serta dirusak oleh para pemuda Indonesia. Insiden lencana inilah yang kemudian menjadi titik mula terjadinya pertempuran Medan Area. Nah, jadi pertempuran Medan Area ini diawali dengan ada seseorang penghuni hotel yang menginjak-injak dan merampas lencana merah yang membuat para pemuda Indonesia tidak terima. Dengan adanya insiden tersebut, terjadilah berbagai insiden lainnya ke berbagai daerah di Sumatera Utara untuk melemahkan kekuatan para perjuangan di Indonesia. Sekutu juga mulai melakukan intimidasi melalui berbagai langkah ultimatum
agar bangsa Indonesia menyerahkan senjata yang mereka miliki. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 1945, pertempuran ini tuh semakin sengit. Sekutu Nica mulai melakukan berbagai aksi teror di kota Medan, sehingga permusuhan antara kedua kalangan pemuda pun tak terhindarkan. Di sisi lain, karena permusuhan ini, patroli Inggris keluar kota menjadi tidak pernah merasa aman. Keselamatannya tak dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Bertambahnya korban dari pihak Inggris juga menjadi penyebab mereka memperkuat kedudukannya, serta menentukan diri secara pihak batas kekuasaan yang mereka miliki. Korbannya ini berjumlah 96 orang luka-luka dan 7 orang tewas. Pada 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan besar dengan tulisan Flexit Bounders Medan Area dari berbagai sudut pinggir kota Medan. Sejak saat itulah Medan Area menjadi sangat terkenal. Tindakan para pihak Inggris ini juga menjadi pelanggaran kedaulatan serta tantangan bagi para pemuda. Di saat bersamaan, Inggris dan Nica juga melakukan berbagai aksi pembersihan kepada unsur-unsur Republik Indonesia yang berada di kota Medan. Para perjuangan Medan Area ini membalas aksi-aksi sekutu dan Nica, sehingga konfrontasi pun menjadi tidak terhindarkan. Akibatnya, wilayah Medan kemudian menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran yang dilakukan dibalas dengan aksi pengepungan. Bahkan seringkali terjadi pertempuran dari angkatan bersenjata. Lalu, pada 10 Desember 1945 guys, Nica dan pasukan Inggris berupaya menghancurkan konsentrasi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat di Trepes. Tetapi usaha mereka tersebut tidak berhasil digagalkan. Selanjutnya, para perwira Inggris diculik oleh para pemuda. Pada saat bersamaan, beberapa truk sekutu juga berhasil dihancurkan. Dengan adanya peristiwa ini kemudian menyebabkan Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata yang mereka miliki. Barang siapa yang tidak patuh maka akan ditembak mati. Pada bulan April tahun 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah Republik Indonesia di Medan untuk kemudian keluar dari kota. Gubernur markas divisi TKR serta wali kota RI akhirnya dipindahkan ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan pada 10 Agustus 1945. Di Tebing Tinggi diadakan suatu pertemuan komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan pembentukan suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan dan dibagi menjadi 4 sektor yang dibagi lagi menjadi 4 subsektor. Dan yang terakhir adalah berakhirnya pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area berakhir tepatnya pada 15 Februari 1947 pukul 24.00 setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk menghentikan kontak senjata sesudahnya. Pada panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan Area. Dalam perundingan yang kemudian berakhir pada 10 Maret 1947, ditetapkanlah garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta daerah koridor Medan berlawan. Nah, garis demarkasi ini mengelilingi kota Medan yang panjangnya itu sekitar 8,5 km. Pada tanggal 14 Maret 1947, dimulailah pemasangan patok-patok serta garis demarkasi tersebut. Tapi kedua pihak Belanda dan Indonesia selalu bertikai tentang garis demarkasi ini.
4 bulan setelah pertempuran berakhir, Belanda melaksanakan Operation Produk atau disebut agresi militer Belanda I. Terdapat beberapa akibat dari pertempuran Medan Area ini, yaitu terbaginya kawasan Medan oleh beberapa garis demarkasi dan perpindahan pusat pemerintahan dari Provinsi Sumatera ke Pematang Siantar. Nah, jadi segitu aja penjelasan dari materi saya kali ini, yaitu tentang pertempuran Medan Area. Anyway, kota Medan ini ibu kota provinsi dari Sumut atau Sumatera Utara di Indonesia. Kota ini sebagai kota besar ketiga di Indonesia setelah Surabaya dan DKI Jakarta. Kota Medan menjadi pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat serta keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu sebagai bandara terbesar kedua di Indonesia. Nah, dari pertempuran ini juga ada dibuat sebuah tugu. Tugunya itu berlukis atau berukir para penjajahan yang menceritakan tentang pertempuran Medan Area ini. Kalau kalian ingin melihatnya, silakan pergi ke Medan. Thank you.